Pernyataan Menko Polhukam sangat nyelekit, apalagi katanya peluang mantan gubernur DKI jadi presiden sangat minim. Peluang Anies Baswedan jadi presiden kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Dalam rezim yang sama dengan Mahfud MD itu adalah Prabowo Subianto sama-sama satu kabinet, dan Ganjar Pranowo yang dipersepsikan sebagai bagian dari istana juga. Jadi nggak mungkin dia memang ke Anies Baswedan dalam konteks seperti ini. Jadi benar dia tidak boleh mendukung, tapi jangan juga menunjukkan dia tidak mau mendukung seseorang dia sebutkan. Jadi tepatnya adalah tidak usah berkomentar. Misalnya saya nggak bisa mengomentari karena saya Menko Polhukam. Misalnya benar. Tapi kalau dia sudah panjang lebar mengatakan Anies nggak mungkin menang, kecil kemungkinannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ditanya siapa jagoan. Saya nggak bisa mendukung karena saya Menko Polhukam. Wah, itu sama saja dia mengatakan saya mendukung selain Anies, kan kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kalau tadi saya pakai merah marun, kemudian warna hitam, dan sekarang warna biru. Saya mau pamer aja kalau saya punya produk keren cadas yang polyester ini warnanya 5, putih dan hijau army ya. Sahabat daerah sekalian, ini menarik ya, mengulik-ngulik pernyataan Mahfud MD. Ada 2 berita yang saya ingin kulik di sini, yaitu enggak mungkin jadi presiden, Mahfud MD ramai, Anies Baswedan bakal gagal nyapres, ramal ya, gagal nyapres. Oke. Pilpres 2024 Mahfud MD ogah endorse Anies Baswedan, alasannya nyelekit. Luar biasa ya Mahfud. Ya begitulah, jadi pencinta Anies dan pembenci Mahfud ya, nggak perlu juga gitu-gitu amat ya, biasa saja. Justru kita harus melihat psikologi Mahfud MD, kenapa dia tidak mengendorse Anies ya. Begini saudara sekalian, paling gampang adalah saya mengatakan bahwa pertarungan 2024 itu pertarungan antar generasi, andai Prabowo maju sebagai calon presiden. Tetapi kalau head to headnya antara Anies dan Ganjar, maka berasal dari generasi yang sama. Mahfud MD itu adalah generasi 60-an. Jadi banyak generasi 60-an itu ya, orang yang sudah 60-an. Generasi berikutnya 70-an, yang 80-an belum ada. Kemudian yang akan mentas seperti Anies ini 50-an. Bahkan di bawahnya 40-an AHY juga ikut mentas. Secara psikologi Mahfud MD pastilah lebih mengendorse orang yang generasinya ke atas bukan ke bawah. Karena kecenderungan pemimpin itu begini, dia memilih orang yang levelnya di bawah dia, kecenderungannya. Kalau tidak punya orang yang levelnya di bawah dia, ya terpaksa yang di atas dia usianya. Tapi kalau bisa, cari yang usianya di bawah dia. Jadi kalau misalnya Anies Baswedan maju sebagai presiden dan terpilih, saya sudah membayangkan itu kabinetnya mayoritas akan terdiri usia 40-an, usia 50-an. Yang 60-an barangkali diafkir semua. Ya 1-2 mungkin masih ada. Misalnya jabatan-jabatan tertentu seperti Menko Polhukam misalnya. Karena membutuhkan senioritas. Tapi senioritas yang dia juga acceptable. Maka dalam psikologi politik yang demikian wajar saja Mahfud MD akan lebih mengendorse orang lain. Nah itu satu alasan. Misalnya yang berhadapan adalah Prabowo Anies, dia akan endorse Prabowo. Sama seperti memori 2014, balik lagi karena dia ketua tim kampanye Prabowo Hatta waktu itu ya, Prahara, Prabowo Hatta Rajasa. Lalu sobat era sekalian, selain itu dia akan mengendorse orang yang hari ini
sama dalam rezim yang sama dengan dia. Nah, dalam rezim yang sama dengan Mahfud MD itu adalah Prabowo Subianto sama-sama satu kabinet dan Ganjar Pranowo yang dipersepsikan sebagai bagian dari istana juga. Jadi nggak mungkin dia memang ke Anies Baswedan dalam konteks seperti ini. Walaupun sama-sama Jogja. Kita tahu bahwa Mahfud MD dari Jogja, Anies Baswedan dari Jogja juga. Itu yang kita harus pahami ya, psikologi politik. Jadi pilihan-pilihan orang itu bukan karena semata-mata value, nilai atau posibilitas kemenangan, tapi kadang-kadang lebih pada kedekatan personal ya. Jadi personal relationship atau psikologi masing-masing. Lebih enaknya dengan mana? Kadang-kadang orang mempermasalahkan betul gara-gara misalnya dia WA-nya nggak dijawab, teleponnya nggak dijawab, itu saja bisa membuat orang kemudian mengalihkan dukungannya karena tidak dihargai secara pribadi. Ini memang psikologi seperti itu nggak bisa dihindarkan, terutama kepada tokoh-tokoh senior ya yang sudah menjabat pada jabatan publik sebelumnya. Ketika anak-anak muda ini mencueki atau katakanlah cenderung tidak memberikan ruang kepada orang tua, mereka akan beralih kepada tokoh yang lebih senior lagi. Itu masuk akal. Jadi dua alasan Mahfud akan mencari tokoh yang lebih senior agar dia masih masuk di dalam skema permainan tokoh tersebut, skema tim tokoh tersebut. Yang kedua, tentu dia memilih orang yang sekarang satu rezim dengan dirinya ya, bukan berbeda rezim atau yang mau menggantikan rezim. Coba kita bacakan sedikit Mahfud MD ya. Pilpres 2024, Mahfud MD ogah endorse Anies Baswedan, alasannya nyelekit. Nyelekitnya apa ya? Baru-baru ini Mahfud MD menyatakan sikap politik terkait dukungan Pilpres 2024. Mahfud MD dalam kesempatannya seperti lansiran serang.com dari channel YouTube Metro TV secara terang-terangan menyatakan ogah mendukung Anies. Lucu juga ya, channel YouTube-nya Metro TV. Alasan tidak mendukung Anies bakal calon presiden dari Nasdem karena sudah jatuh hati kepada sosok calon presiden yang lain ya, pasti kepada Prabowo. Pernyataan Menko Polhukam sangat nyelekit, apalagi katanya peluang mantan gubernur DKI jadi presiden sangat minim. Peluang Anies Baswedan jadi presiden kecil, bahkan tidak ada sama sekali, kata Menko Polhukam. Kata Mahfud MD lagi, saya bilang kalau dukungan partai lain selain yang 3 itu susah karena partai lain sudah punya sikap. Enggak mungkin, kata Mahfud. Punya sikap atau sudah dikunci? Kalau sikap saja dikunci sudah ya tepatnya. Ia menilai sikap parpol rumit dan katanya lagi rekam jejak Anies tercatat ada tersandung masalah hukum. What? Masalah hukum apa? Ini bisa jadi sandungan untuk mendapatkan RI 1, kata Mahfud. Nah ini yang katanya tadi jorok ya. Kalau ada, enggak ya. Kok tiba-tiba orang bermain spekulasi publik. Walau demikian ia tidak mengurai masalah hukum seperti apa yang membuat Anies tidak bakalan mendapat kursi RI 1. Sudah terbuka kasus itu, bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu, ujarnya. Oke. Menteri Koordinator Mahfud MD dengan tegas membantah kalau ada upaya pemerintah menjegal Anies dengan memakai hukum. Saya pastikan itu tidak ada seperti yang digemborkan orang banyak. How come dia bisa memastikan, ya kan? Sayangnya Mahfud MD tidak memberi kode siapa sosok yang akan ia endorse. Walau beberapa bulan terakhir tersiar kabar Jokowi telah menyiapkan orang pilihan melaju di pemilihan presiden tahun depan. Lagi-lagi Mahfud MD mengklaim bahwa tidak ada upaya pemerintah menghambat Anies. Demikian juga Jokowi endorse sosok tokoh bakal calon presiden. Saya jamin gak ada. Kalau ada oknum di dalam bahkan ketua partai oleh anak buah itu banyak. Oknum banyak, tapi kalau partai resminya gak ada. Terang pembantu Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju. Sekali lagi Mahfud dengan tegas ogah mendukung Anies. Saya nggak dukung Anies, jelas ada alternatif. Ya tentu saya menyebut preferensi saya si A, oke, tapi saya nggak bilang dukung karena saya Menko Polhukam, tegasnya. Good a point ya, karena dia Menko Polhukam dia tidak dukung si A, tapi sebenarnya dengan dia mengatakan tidak mendukung Anies itu sama saja dia sesungguhnya sudah menunjukkan preferensinya. Jadi kalau nggak mau mendukung ya nggak usah bilang gitu loh, karena saya Menko Polhukam, saya nggak mau komentari soal itu ya kan, mestinya begitu dia bilang kan, untuk menciptakan situasi yang kondusif saya sebagai salah seorang penanggung jawab pemilu. Nah, kalau dia sudah bilang saya nggak dukung Anies tapi nggak nyebutkan dukungan yang lainnya, itu kan sama saja dia ingin mengatakan dalam tanda kutip dia ingin berharap Anies tidak menang. Padahal dalam posisi sebagai pejabat publik
di bidang Menko Polhukam yang tentu terkait dengan sama pemilu, dia tidak boleh menunjukkan preferensi seperti itu. Harusnya begitu. Jadi benar dia tidak boleh mendukung, tapi jangan juga menunjukkan dia tidak mau mendukung seseorang dia sebutkan. Jadi tepatnya adalah tidak usah berkomentar. Misalnya saya nggak bisa mengomentari karena saya Menko Polhukam. Misalnya benar. Tapi kalau dia sudah panjang lebar mengatakan Anies nggak mungkin menang, kecil kemungkinannya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ditanya siapa jagoan. Saya nggak bisa mendukung karena saya Menko Polhukam. Itu sama saja dia mengatakan saya mendukung selain Anies, kan kira-kira itu. Jadi kalau ada 2 calon ya dia akan mendukung siapa yang lawannya Anies, kan begitu. Kalau calonnya 3 dia akan mendukung salah satu selain Anies. Jadi ini bahasa komunikasi yang canggih-canggih ya, tetapi sebenarnya secara etik tidak etik juga ya. Sudah kesana kemari ngomong tidak mau Anies, tapi tiba-tiba ngomong saya sebagai Menko Polhukam nggak boleh mendukung. Itu sama saja seperti pelawak yang mengatakan saya ini nggak marah, tapi dia marah sambil marah. Saya ini nggak boleh marah, tapi dia marah ya. Saya ini nggak dukung, saya nggak boleh dukung siapapun. Saya nggak suka Anies ya. Tapi itu artinya dia mendukung calon lawan Anies, kan cara kita berlogika. Jadi kalau dia terus-menerus mengatakan tidak dukung Anies tidak punya peluang, ya artinya dia dukung yang lain. Kan gitu bahasa yang kita harus pahami ya, bahasa publik. Oke, sahabat era sekalian, coba kita baca komentar sahabat era terkait dengan hal ini ya. Jadi pendukung-pendukung Anies ya jangan gampang sewot. Kita bicara main logika, jadi biar logikanya sehat terus. Tapi penentang Anies jangan juga gampang sewot, main logika dong, biar sama-sama cerdas ya. Oke. Pak Refli Harun, kenapa Mahfud MD tidak netral sebagai pemerintah? Dia suka membentuk opini publik atas pernyataan-pernyataan dia dengan tujuan mengintervensi putusan hakim dan membela Jokowi. Mahfud begitulah ya. Ketika dia jadi ketua MK, bahkan dia pernah mengatakan istana itu sarang narkoba. Waktu di Indonesia Lawyers Club ya, dia live by phone kalau tidak salah. Ya memang, tetapi memang ada orang-orang tertentu yang punya privilege untuk ngomong seenak udelnya ya, seenaknya tanpa kemudian ada yang melaporkan karena dia punya kekuasaan. Tapi ketika jadi pengamat ya ganas juga ngomongnya. Jadi cuman bedanya adalah stand-nya aja. Jadi kalau sekarang dia ganas membela pemerintahan dan rezim Jokowi, kalau di luar pemerintahan ganas mengkritik kekuasaan. Jadi sama-sama ganasnya tapi bisa terbalik posisinya. Itulah Mahfud MD ya. Tapi ya kita, apa yang ingin saya katakan, kita membutuhkan orang yang berbicara. Nanti bisa kita nilai. Yang susahnya kan pejabat gak pernah ngomong, gak pernah berkomentar, tapi di belakang garap terus. Itu yang bahaya. Tetapi yang paling bagus itu adalah tentu bekerja secara baik, ya sesuai dengan prinsip good governance, clean government, dan berkomentar secara baik pula. Hanya memang kadang-kadang kan kita ini dalam media sosial seperti ini kan gimana ya, menteri-menteri hadir di talkshow di YouTube, kemudian ikut perdebatan dan lain sebagainya. Jubir juga begitu. Jadi lama-lama seperti main drama semua dan berusaha merebut panggung semua. Kenapa? Karena apa yang dipegang saat ini ingin dipertahankan, tapi di masa depan sudah berinvestasi. Mahfud kan tetap ingin berinvestasi untuk masa depan, ya. Karena dia berpikir dengan kelahiran 56 berarti kan usia dia sekarang baru 67 tahun kurang. Ya belum 70-an ya, masih kuat untuk menjadi pejabat publik 5 tahun lagi. Jadi tahun 2024 usianya let's say baru 68 tahun. Ya 5 tahun lagi menjabat masih cukup kuat lah sampai 73 tahun. Begitu ya. Ya sahabat sekalian, itu saja yang ingin saya share kepada sobat RH sekalian. Dan memang ini ngeri-ngeri sedap ya. Tapi kalau yang dikatakan Mahfud MD hanya 3 partai yang mengendorse ya saya kira benar. Kenapa? Karena semua partai kan sudah dicengkram, bukan punya sikap sendiri. Nah ini saya bantah ya. Tapi analisis. Jadi saya tidak sependapat, bukan membantah. Tapi kadang-kadang saya tuh gak suka. Waduh, ada orang kadang-kadang mengatakan ini Pak Mahfud gak bisa mikir. Terlalu sempit. Gak begitu cara kita membantah pikiran orang. Jangan mengatakan seolah-olah kita lebih hebat. Kita bantah aja, tidak sependapat ya. Saya tidak sependapat dalam konteks ini dengan pendapat Pak Mahfud bahwa partai itu
sudah punya sikap masing-masing. Enggak. Mereka not independently bersikap. Mereka dicengkram lehernya. Mereka dikungkung oleh kekuasaan istana. Makanya KIB itu ya itu saya dengar dari seorang pengusaha ketika nanya kepada ketua umum atau pengurus KIB, ya saya nggak sebutkan siapa ya, kok kalian mendukung ini? Kalau kalian mendukung ini kan hancur karena masa Anda kan lebih mendukung Anies. Ya itu pemilihan presidennya kapan? 2024. Nanti kami baru hancur 2024. Tapi kalau kami tidak mendukung Anies sekarang, maka hancurnya sekarang. Ini orang yang hanya memikirkan jabatannya di partai politik, ya kan? Nah, tapi memang iya. Jadi persoalannya adalah karena leher-leher mereka sudah dicengkram. Jadi nggak mungkin kemana-mana. Makanya KIB itu seperti kalau dia bantuan tuh standby loan dia. Jadi bantuan yang standby itu. Nah, jadi kalau misalnya istana mengatakan Ganjar, istana mengatakan Prabowo, ya. Sementara istana masih bernegosiasi dengan PDIP mau siapa? Kalau klop, udah KIB tinggal ikut. Jadi nanti KIB plus PDIP plus Gerindra plus PKB 6 partai melawan 3 partai. Kalau seandainya head to headnya Prabowo versus Anies. Tapi kalau head to headnya tidak Prabowo versus Anies, ya kita tidak tahu siapa mendukung siapa nantinya. Itu saja Sobat RH sekalian. Kita lanjutkan dengan isu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, kita ambil satu video yang menarik atau satu statement ya dari juru bicara Partai Umat ya, yang mengatakan bahwa walaupun mereka menggadang-gadang Anies Baswedan, tapi Anies bisa saja terkendala karena musuhnya banyak dalam tanda kutip ya. Bukan salah Anies, tapi karena dia punya posisi yang berseberangan dengan pemerintah hari ini. Sepertinya juga ketika kita bersikap ya, maka dia mempertimbangkan Prabowo sebagai cadangan. Mungkin begitu ya. Coba kita bacakan ya komentar atau berita ini dan kemudian nanti kita akan komentari atau kita ulas beritanya. Jadi bagi Anies Baswedan ya, jangan baperan dulu ya, karena ini anything can happen, bisa aja apapun yang terjadi ya. Oke Sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Nah, saya pakai produk baru lagi nih, yaitu warna hijau army ya. Jadi kaos keren jadas, polo shirt warna hijau army. Baru datang lagi yang sportwearnya Refli Harun Janal, luar biasa. Jadi ada 17 item sudah disampaikan. Nanti bisa dilihat lagi Sobat era sekalian. Saya mendapatkan model baru lagi sportwear yang bisa dilihat ya. Coba kita juga tuh warnanya merah marun ya dan bolak-balik. Silakan kalau mau berminat ke tempat ke WA yang tertera ya. Coba kita bacakan ini ya sambil menanti Sobat era sekalian bergabung, karena sepertinya belum banyak nih yang bergabung ya. Dan juga nanti kita akan lihat bagaimana polling kemarin ya, polling kemarin itu masih sedikit yang bergabung Sobat era sekalian. Polling kemarin itu yang terkait dengan Anies AHY ya. Jika Pilpres dilakukan hari ini, mana yang Anda pilih? 54.000 yang melakukan voting ya. Anies AHY 93%, Prabowo Ganjar 7%. Jadi luar biasa ya Sobat era sekalian. Ternyata Anies AHY unggul telak ya dengan dibandingkan Prabowo Ganjar. Itu survei atau polling terbaru kita ya. Sekali lagi kalau pollingnya di RH Channel itu hampir bisa dipastikan Anies Baswedan akan unggul. Why? I don't know exactly. Mungkin pasarnya atau komunitasnya terbentuk dengan sendirinya ya. Jadi rupanya Sobat era sekalian doyan semua sama Anies Baswedan.
Oke, coba kita bacakan ya jubir Partai Umat ini. Hati-hati ya, jangan baperan. Jubir Partai Umat bicara Prabowo sebagai cadangan Anies. Detik News ya, Jakarta, juru bicara Partai Umat Mustofa Nahrawardaya berbicara mengenai dukungan relawan basis umat Islam kepada Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Mustofa sempat berpesan agar para relawan untuk menjaga jarak dengan Prabowo Subianto. Apa alasannya? Saya mengingatkan kepada para relawan untuk apa coba? Saya terus terang Mas Andre Rosiade, saya datanya semuanya relawan. Ada 149 berapa itu? Sebagian audiensi ke Partai Umat dan saya pesan pada mereka, relawan Anies yang saya katakan, kata Mustofa dalam diskusi adu perspektif dengan topik Anies versus Prabowo, siapa bisa rebut suara umat. Jadi saya bilang gini, ini tolong jaga jarak para relawan ini meskipun dia pendukung Anies, tapi tolong jaga jarak dengan Prabowo imbuhnya. Mustofa mengungkapkan alasan dirinya menyampaikan pesan itu sebab kata dia, Anies bisa saja tak jadi maju sebagai calon presiden karena berhalangan tetap. Luar biasa ya. Karena begini, mohon maaf sekali nanti suatu saat nih siapa tahu ya kan musuh Anies ini banyak sekali. Siapa tahu Anies di tengah jalan ini berhalangan tetap. Musuh Anies banyak toh yang ngincer, KPK ngincer, musuhnya Anies di politik juga ngincer dan seterusnya. Sebut Mustofa, kejam sekali politik kita ya. Mustofa menyebut pilihan relawan umat Islam tidaklah banyak. Dia lantas menyinggung soal kemungkinan relawan mendukung Prabowo lantaran Anies tak akan maju. Siapa tahu Anies kemudian jatuh ke dalam tanda petik kondisi berhalangan tetap, tersangka, masuk penjara atau meninggal ditusuk orang misalkan. Allahu Akbar. Pilihan kita nggak banyak umat Islam itu, nggak banyak pilihan alternatifnya. Mungkin hanya Prabowo, mohon maaf sekali, kata dia. Mustofa lantas menyinggung soal buzzer RP yang mungkin saat ini telah bergabung dengan Gerindra. Dia mewanti-wanti buzzer RP itu menunggangi partai Gerindra untuk menyerang Anies Baswedan. Sayangnya adalah saat ini banyak kelompok netizen yang justru saya khawatirkan ini kelompok-kelompok yang disebut buzzer RP itu sekarang pada bergabung ke Gerindra. Mohon maaf nih, mungkin menunggangi Mas Andre, menunggangi Gerindra untuk mohon maaf mungkin menyerang Anies karena itu satu-satunya kelompok yang bisa ditunggangin. Mana lagi karena dua tokoh ini yang dekat dengan umat Islam yang mana pada tahun 2017 dan 2019 mereka memilih orang yang sama. Dua orang ini antara Anies dan Prabowo jelasnya ya. Yang masuk ke sana Ferdinand Hutahian, Abu Janda ya, Joman. Mustofa menyebut Prabowo mungkin saja menjadi cadangan dalam tanda kutip bagi relawan untuk didukung pada tahun 2024 jika Anies tak jadi maju pada Pilpres. Namun saat ini para relawan masih mendukung Anies Baswedan. Tapi cadangan gini, maksud saya gini, kalau saya pasti prioritas Anies karena kita sudah deklarasi. Tetapi nanti dalam kondisi pahitnya ya pilihan lain tidak ada lagi karena dua orang ini yang dekat. Mosok mau pilih Ganjar, sebut dia. Luar biasa ya. Andre Rosiade yang hadir dalam diskusi itu memberikan tanggapan terkait Prabowo disebut menjadi cadangan relawan jika Anies tak jadi maju capres. Andre mengatakan Prabowo adalah tokoh pemersatu yang dibutuhkan Indonesia. Jadi Pak Prabowo ini adalah tokoh pemersatu yang dibutuhkan Indonesia untuk menyelesaikan seluruh polarisasi yang ada. Itu faktanya polarisasi yang ada, residu yang ada itu akan terselesaikan oleh tokoh pemersatu yang namanya Prabowo Subianto waktu beliau dilantik menjadi presiden pada 2024 nanti. Itu kelebihan Prabowo dibanding kandidat yang lain. Kita tahu kandidat yang kuat itu ada, kata Andre menanggapi terkait Prabowo cadangan Anies itu. Andre mengatakan pihaknya akan meyakinkan masyarakat bahwa Prabowo bukan pengkhianat karena bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Kami meyakini dengan kita mendatangi masyarakat, menjelaskan ke masyarakat bahwa Pak Prabowo bukan pengkhianat. Pak Prabowo tokoh pemersatu, ini loh alasan-alasannya kenapa Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi demi terciptanya persatuan, demi tidak terpecahnya NKRI, sebut Andre. Ya, tetapi kenapa ada kasus KM50 diam, kasus Habib Rizik diam, Habib Bahar diam, aktivis-aktivis ditangkap dan dipenjarakan diam ya. Masa jawabannya tunggu nanti 2024 kalau saya jadi presiden. Jadi betul juga yang dikatakan Anies ya, orang itu tidak hanya dinilai dari apa yang ingin dia lakukan ya, yang merupakan cita-cita, visi dan misi, tapi apa yang sudah dia lakukan yaitu rekam jejak atau track record ya. Jadi sobat semuanya, memang ya
Ada teori yang mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berebut ceruk pasar umat Islam, bukan Ganjar Pranowo. Kalau Anies dimajukan, Ganjar yang dimajukan sebagai katakanlah kekuatan istana representasi, maka Prabowo akan dimajukan dengan maksud memecah suara Anies Baswedan dengan harapan Ganjar bisa unggul dalam satu putaran. Tapi kalaupun tidak unggul satu putaran, tapi minimal ada faktor pemecah Anies, dia tidak unggul dalam satu putaran. Jadi itu skenarionya. Tapi belakangan sepertinya terhadap Ganjar ini Teguh Umar poco-poco, maju mundur gak jelas. Sebenarnya tidak maju mundur, mereka tidak mau mencalonkan Ganjar, tetapi terus memantau bagaimana perkembangan survei dan lain sebagainya. Dan fortunately bagi Ganjar, survei selalu menjagokan dia, ya. Terakhir Litbang Kompas, entah benar entah enggak, kita yang jelas bahwa survei itu menjagokan Ganjar Pranowo. Bahkan Anies cuma nomor 3 saja. Setelah tren naik, tapi sekarang malah nomor 3. Ini kan makin aneh rasanya. Ketika bicara tentang Anies Effect, menaikkan elektabilitas Nasdem, tapi Anies sendiri turun elektabilitasnya. jadi ya itulah ya, kita nggak ngerti bagaimana gerakan survei ini, apakah betul-betul bisa kita pegang ataukah ya sudah kita lupakan saja. Jadi kalau kita lihat misalnya begini sobat era sekalian, di mana Ganjar selalu unggul dalam survei dan termasuk survei terakhir, ya harusnya tidak perlu khawatir lagi istana untuk memajukan Ganjar, karena mau diajukan PDIP mau kagak Ganjar akan menang, kan begitu. Tapi buktinya sampai sekarang mereka masih ragu, ya. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan realitas antara survei di satu sisi dan dengan realitas atau kenyataan di sisi yang lain, ya. Ada semacam distingsi atau disparitas, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.